Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sakum dumadi mugia winampi karajan sedayanipun. Kali ini berada di rumah sanggar Trajuning Kandangan Cerme Gresik, tempat saya berlatih dengan teman-teman senior maupun arek-arek yang junior. Kali ini karawan sesepuh kita Bapak Tri Broto yang tidak asing lagi, beliau dengan kompetensinya di bidang tari atau maestro tari, namun beliau juga turut berkontribusi juga dalam perkembangan kerawitan, terutama turut nguri-uri kerawitan Jawa Timuran, baik kerawitan dolanan anak-anak maupun gerongan-gerongan yang tempo beberapa tahun yang lalu beliau juga membuat karya lewat buku-bukunya. Seperti Rawuh Pak Broto, nggih, Rayu Wilujat, ugi menika Pringgo Jatiramanu yang dari isi Surakarta jurusan Pedalangan, Wahyu Taktian yang dari UNESA jurusan Bahasa Jawa, dan arek-arek sanggar Trajuning juga Cak Yanto di pengundangannya yang dari Dawar Blandong. Oke, Pak Broto, kiranya Pak Broto sebagai sesepuh yang mencermati perkembangan kesenian, baik kesenian wayang, jektong, tari maupun karawitan. Nah, ini kita fokus ke karawitan. Kalau kita tilik teman-teman akademis begitu pesatnya dalam kekaryaan komposisi karawitan maupun karawitan alternatif. Ini bagaimana kita menengok tentang tinggalan para leluhur kita, baik gending gagan, gending iringan wayang dan sebagainya. Ini menurut Pak Broto diskusi kita lestarikan apa ben ngono ae. Ya, jadi gini, sekarang ini pengaruh dari perkembangan global ya, maupun adanya institusi kesenian, mulai dari lembaga pendidikan kesenian sampai lembaga-lembaga yang kewajibannya mengurusi perkembangan kesenian. Nah, kalau kita menelusur milik kita ini termasuk kalau kita orang berwetan ya, yang berwetan macam-macam. Ada berwetan agama, ada Madura, ada Banyuwangi, kita sendiri Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo, dan sebagainya. Surabaya, Mojokerto yang begitu dekat itu ternyata meskipun gendingnya sama, tapi mempunyai spirit yang sedikit berbeda. Yang mana spirit itu kemudian mempengaruhi teknik tabuhnya, kemudian cengkok sindenan. Belum kalau kita ini mengingat atau menelusur bentuk-bentuk gendingnya, mulai gending giro saja, ada giro dari yang biasa lugu sampai bonangan, sampai ada muncul istilah becek. Istilah becek itu berharap saron. Ya, nah, kemudian dari gending yang ini, gending mapan, saya istilah pinjam dulu ini, karena sementara kita yang model karawitan di Surabaya dan Mojokerto pada saat itu pernah dibingkai dengan sak samila, sak cokro, dan sebagainya. Oh ya, sak lambang, dan sebagainya. Ya. Saya ada juga saya dengar dari para sepuh yang gending Melaku, gending Seleh, seperti itu. Nah, lepas dari persoalan itu, kita juga dihadapkan mau nggak mau dan perkembangan zaman ini
mesti ada garapan-garapan baru. Mungkin itu sebuah alternatif. Iya. Sementara ketika garapan-garapan baru ini mencuat, ya, dan generasi muda kita banyak juga yang sudah masuk pada garapan-garapan alternatif ini. Sementara yang lama, maaf ini saya yang lama saja, yang tradisional itu seperti tertinggal. Tinggal beberapa teknis saja yang muncul, beberapa teknik, beberapa bentuk, beberapa model. Nah, kemudian pertanyaannya, yang lamanya tradisional yang bonangan ada gede bonangan itu kemana nanti? Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga masih belum memacu garapan-garapan tradisi yang dikembangkan. Oke. Misalnya Sakwu, Sak Cokro, Sak dan seterusnya dengan mungkin motif-motif garapannya. Sementara yang kalau sindenan, wah macam-macam. Sindenan kita tuh mulai Patak, Wolu, Songo, 10 Serang beda-beda. Angkatan serangnya berbeda-beda. Ya. Nah, ini menurut saya harus segera ada mungkin kembali sejenak, ya, sejenak untuk menengok ke yang lama yang itu lama supaya yang minimal revitalisasi supaya yang muda-muda tidak hanya masuk dalam atau terbuat dengan garapan-garapan baru atau alternatif, tapi mempunyai referensi yang kuat terhadap barang kita yang lama, karena yang lama kan sebetulnya tidak jelek, hanya saat cara-cara disajikan. Gitu ya. Terima kasih Pak Tribroto. Sebenarnya kalau tadi menyinggung masalah sak Samirah, sak Cokro, sak Junjang maupun sak Lambang itu suatu suatu teknik untuk mengidentifikasi gending gajah. Nanti sebagai acuan nggak apa-apa, nanti sebagai acuan bahwa nanti membuat girongan yang baru, mengingat gending kita Jawa Timur ini miskin girongan, Mas Yan. Kalaupun ada beberapa itu ada Luwung, ada Samirah, dan ada sak Cokro. Saya mengupayakan kemarin sudah ada karya saya di tulisan saya, buku kuning vokal dan tabuan Jatipuran itu ada sak Junjang dan ada sak Lambang, sudah mengarah ke situ. Kendati pun masih jarang-jarang untuk dipraktekkan. Sekarang ini ada generasi milenial. Ini mahasiswa jurusan pedalangan di Solo, kira-kira merespon kondisi pada saat ini dengan adanya tinggalan-tinggalan yang nyaris kita lupakan dan nyaris tenggelam karena kita terbuai dengan kuping campur sarian musik hip-hop. Oke. Mungkin saya sedikit menambah dari Pak Tribroto selaku pebunden saya dan dosen saya waktu ketika saya dulu juga pernah berkuliah di STKW jurusan Karawitan. Di sini saya memiliki temuan bahwasannya tradisi ternyata bisa dibagi dua, baik secara instrumen maupun kekaryaan. Secara tradisi instrumen jelas gamelan itu tinggalan dari para leluhur. Namun sebuah karya dikatakan tradisi dan awet sampai saat ini itu adalah karya yang memang sudah diciptakan oleh para leluhur terdahulu. Beda lagi dengan ketika kita berbicara persoalan garap. Nah, garap itu kalau saya ingat dahulu Pak Warmin pada saat mengajar sejarah Karawitan, sifatnya kontemporer. Kontemporer adalah sesuatu yang diciptakan dalam pada waktu atau tempo tertentu dan batasannya. Nah, begitu. Bisa dikatakan itu nanti menjadi tradisi jika sudah teruji akan sekian puluhan tahun dia tetap dilestarikan oleh para generasi penerusnya. Itu nanti akan bisa menjadi sebuah tradisi. Nah, ini mungkin ada banyak kawan-kawan yang bisa terjebak. Dia selalu
berkutat pada persoalan garap, tapi berani berbicara ini adalah tradisi, kesenian tradisi, ini adalah tradisi. Nah itu mungkin kita harus lebih teliti pada persoalan-persoalan seperti itu. Oke. Dan nanti kita akan mencoba gending apa? Ini Pak Pugo. Ini uri-uri saja. Uri-uri. Ingat tinggalan para leluhur yang saya mendapat pengalaman dulu dari almarhum Bapak Sunarto R tentang bonangan Giro Indro. Walaupun pada waktu itu saya hanya mendapat Iromo A dan B, padahal Giro Indro itu setelah dipaparkan ternyata sampai G sampai E. Ya. Sementara yang terjadi di masyarakat, di kelompok-kelompok teror yang dipinjam itu memang Giro itu sangat panjang. Hanya sementara kemarin itu yang terangkat di sekolah formal untuk pendidikan itu baru beberapa. Pengenalan saja. Saya pikir ini metode dasar untuk pengembangan. Tapi yang perlu diingat bahwa perlu kelanjutannya, bahwa ternyata Giro tidak segitu itu. Jadi ada jenis bonangan yang ada di dalam Giro Indro, ada bonangan yang ada pada gending lambang dan yang lain-lain, misalnya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Tribroto bahwa di dalam gending gagan Giro Indro ini ada beberapa rambatan teknik-teknik yang bisa mewakili gara-gara gending yang lain. Ternyata setelah belajar Giro Indro melontok pada Jawanya, hafal sama sekali gara-gara itu, nanti dengan mudah kita menanggapi gending yang lain. Kemarin sudah saya berikan yang tengah PSG di sini jurusan Karawitan kelas 3 kemarin kendati terkendala corona, tapi alhamdulillah dengan tertatih-tatih jalan saya kenalkan dasar berarti semuanya Giro bisa menjadi dasar untuk ke gending yang lain. Dan saya berikan semua, tidak hanya pengenalan tapi sampai tuntas. Nah, perkara nanti dihafalkan kalau atau tidak, nah itu terserah perkembangan berikutnya. Yang jelas sudah saya samoni di sini. Ini loh Giro Indro yang jangkau tinggalan para leluhur. Maka dari itu saya setuju kalau tradisi itu sebagai sebuah fondasi untuk kita mengembangkan lebih yang lain. Oke, nanti kita lanjut setelah yang berikut ini kita praktekkan Giro Indro. Wahyu, mungkin ada unek-unek yang ingin disampaikan ini dari UNESA jurusan pedalangan, tapi dulu pernah PSG di sini juga, pernah sedikit banyak nyusul ke saya. Saya
episode mulai. Oh, nyantai. Thank you.
tidak masalah. Yang penting ya, gambarannya begitu. Ini perjalanan gending Giro Indro. Jangkep yang jangkep. Ini terdiri dari Bonangan. Oke, mungkin pesan-pesan dari Pak Triboto untuk para generasi milenial sebagai pewaris budaya gamelan utama Jawa Timuran. Oke, karawitan Jawa Timuran. Ya, setidaknya memang generasi ketika memulai melakukan baru terhadap musik tradisi gamelan itu setidaknya juga mengenal tradisi yang lama transformasinya ini. Jadi tradisi kita bisa menjadi referensi dalam proses kreatif bagi generasi berikutnya begitu. Oke. Kalau garapan itu kan ada garapan yang alternatif, ada garapan yang berbeda dalam tradisi. Apanya kok bisa disebut alternatif dan yang tetap tadi bentuk dan tekniknya. Mungkin itu menjadi referensi. Oke, itu tadi teman-teman bahwa Witing Tresno Jalaran juga soko kulino. Ini Mas Pringgo sekarang gimana Pringgo ini selaku generasi milenial juga pewaris? Ya, saya dengan kegiatan seperti ini menjadi memiliki harapan-harapan yang cukup optimis untuk pelestarian kesenian tradisi ke depan. Berawal dari keresahan kawan-kawan akan perkembangan teman-teman pengrawit juga yang semakin menghilang dan berkurang, dan dengan adanya kegiatan seperti ini bisa menjadi referensi dan bahan pembelajaran untuk tetap melestarikan materi-materi kesenian tradisi baik itu dari instrumen maupun secara kekaryaan. Oke, terima kasih. Itu tadi asumsi dari Pak Triboto selaku sesepuh, maestro, juga generasi milenial. Ini Pringgo Jati Rahmanu. Kiranya dengan maraknya teknologi, dengan maraknya dunia internet, ini bukan suatu momok, dapat kita gunakan sebagai penunjang perkembangan kesenian kita. Mengingat dengan maraknya teman-teman dalang junior, adik-adik dalang junior yang kian lama kian tumbuh tapi belum diimbangi dengan jumlah pengrawit yang memadai. Siapapun bisa nabuh. Kalau perlu dalangnya juga nabuh, gentenan nabuh. Kalau perlu bapak-bapak juga nabuh, ibu-ibu juga nabuh di
konon di Sumenep itu banyak grup perawitan putri di sana. Justru sekarang ini di Sumenep itu yang banyak sekali. Dulu baru makan juga ada, tapi sudah menghilang, perlu ditumbuh kembalikan. Ya, ada perawitan Saraswati di sana, anak-anak di daerah Pranti Menganti sana nanti kita gairahkan lagi. Yang penting teman-teman, ini saya meresum pendapat dari Pak Tri Broto selaku sesepuh, juga Pringgo sebagai generasi. Mari kita berkreasi baru, namun jangan sampai kita mengelak atau berpaling dengan kaidah-kaidah lama. Matur nuwun, rayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.